Halo semuanya, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam penjelasan di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari Positive Crankcase Ventilation System atau disingkat menjadi PCV System yang digunakan pada motor bensin. Nah, PCV System ini merupakan sistem katup yang berfungsi untuk mengalirkan blow-by gas yang dihasilkan oleh proses pembakaran yang masuk ke ruang crankcase yang selanjutnya oleh katup atau PCV sistem ini diizinkan untuk mengalir blow-by gas tersebut ke intake manifold kembali untuk selanjutnya dapat dibakar di ruang bakar lagi. Ataupun jika tidak melalui PCV sistem, blow-by gas dapat dialirkan oleh sistem yang menggunakan selang untuk dihisap kembali dan dikarburasikan di dalam karburator. Nah, untuk jelasnya, mari kita lihat bagaimana siklus atau proses kerja dari PCV system ini. Nah, kita lihat di sini ada sebuah diagram motor bensin yang menggunakan sistem PCV, yang mana sistem PCV atau katup PCV itu ditunjukkan oleh sebuah komponen yang berwarna biru yang dihubungkan di kepala silinder melalui selang menuju intake manifold. Nah, dan komponen lain yang terkait di sini ada saringan udara, dan piston, intake valve atau katup masuk, dan di sini ada selang yang dihubungkan menuju saringan udara ke kepala silinder. Dan tanda panah di sini itu menunjukkan blow by gas, yang mana tanda panah yang berwarna hijau itu blow by gas, sedangkan tanda panah yang berwarna hijau namun terputus-putus itu adalah udara bersih. Nah, bagaimana blow by gas ini terjadi? Blow by gas terjadi pada saat proses pembakaran di dalam ruang bakar terjadi, namun terdapat beberapa gas hasil pembakaran yang masuk ke ruang bak engkol atau crankcase. Nah, ini melewati celah antara piston dengan dinding silinder dan juga melewati cincin atau ring piston. Dan gas tersebut dinamakan dengan blow by gas. Yang mana blow by gas ini jika tidak dibakar kembali, maka blow by gas akan keluar ke udara atmosfer yang selanjutnya akan terhirup oleh oleh makhluk hidup dan juga oleh manusia. Dan blow by gas ini merupakan gas yang beracun atau berbahaya karena mengandung hidrokarbon di sana. Nah, kita lihat blow by gas yang masuk ke crankcase dengan ditunjukkan oleh panah yang berwarna hijau masuk ke kepala silinder yang selanjutnya ditahan atau diregulasi oleh katup PCV untuk dapat masuk ke intake manifold kembali atau tidak. Nah, bagaimana cara kerjanya dan pada saat seperti apakah PCV bekerja? Kita lihat di sini ada kondisi kerja dari PCV. Dan kondisi kerja PCV ini bisa dibilang bekerja di setiap saat, yakni pertama pada saat engine mati atau pada saat backfire, dan yang kedua pada saat putaran idling atau pada saat pengurangan kecepatan atau deselerasi, dan yang ketiga pada saat bekerja normal, dan yang terakhir pada saat akselerasi atau pada saat beban berat. Nah, sebelumnya kita lihat konstruksi atau bentuk dari PCV itu sendiri. Nah, PCV terdiri dari bodi atau frame yang di dalamnya terdapat sebuah katup dengan poros yang beralur atau tidak pejal. Di sini kita lihat porosnya kurang lebih berbentuk seperti ini, yang mana celah ini adalah celah di mana blow-by gas dapat mengalir melalui katup atau batang ini.
Nah, sedangkan yang berwarna hijau ini adalah pegas yang dibuat penampang potongannya. Nah, baik, kita mulai bagaimana kondisi kerja dari PCV pada saat engine mati atau pada saat terjadi backfire pada engine. Nah, pada saat engine mati atau pada saat backfire, PCV mengalami penutupan atau katup regulasi dari PCV ini mengalami proses tertutup seperti ini, persis seperti ini, karena ditekan atau akibat penekanan dari pegas di dalam PCV. Nah, ini mengapa? Karena di sisi intake manifold tidak terdapat kevakuman yang dapat menghisap katup ini dapat bergerak ke atas. Nah, karena di sisi intake manifold tidak ada kevakuman dikarenakan engine yang mati, maka posisi atau kondisi kerja dari PCV itu dalam kondisi tertutup atau tidak mengizinkan aliran dari bagian kepala silinder menuju ke intake manifold. Nah, ini pada saat engine mati dan pada saat terjadi backfire. Nah, yang kedua, ini pada saat putaran idling atau pada saat pengurangan kecepatan. Nah, pada saat putaran idling atau pada saat pengurangan kecepatan atau deselerasi, katup throttle pada karburator itu sedang tertutup. Nah, maka dari itu, pada saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah untuk menghisap campuran udara dan bahan bakar, sedangkan katup throttle tertutup, maka di sini terjadi kevakuman yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan katup PCV yang komponen ini itu terhisap ke atas, yang mana ini mengkompresi pegas, dan selanjutnya katup ini bergerak ke atas dan batang ini bergerak ke atas pada posisi yang maksimum. Jika pada saat kevakuman yang maksimum pula, maka blow by gas dapat masuk ke ruangan di dalam bodi PCV. Namun di sini terdapat celah yang sempit untuk dapat melewati dari dalam bodi ke sisi intake manifold. Dan istilah lainnya, pada saat putaran idling atau pengurangan kecepatan, katup PCV terbuka atau celahnya terbuka sangat sedikit, sehingga mengizinkan blow by gas mengalir hanya berjumlah sedikit saja. Dan itu adalah pada saat kondisi kerja engine di putaran idling atau pada saat pengurangan kecepatan, yang mana pada saat kondisi ini kevakuman di dalam intake manifold sedang dalam kondisi tinggi. Nah, baik, yang ketiga itu pada saat engine bekerja normal atau yang kita tahu pada saat kecepatan sedang. Pada saat kendaraan kecepatan sedang dan kita sebut kondisi engine dalam bekerja normal. Nah, dalam kondisi kerja ini, kevakuman di dalam intake manifold itu lebih rendah daripada saat kondisi kerja putaran idling atau deselerasi. Nah, maka pengisapan dari intake manifold itu lebih rendah pada katup di dalam PCV ini, sehingga yang tadinya pada posisi yang lebih tinggi, katup ini lebih rendah karena pengisapan yang lebih lemah dari kevakuman di intake manifold, sehingga kurang lebih katup ini berada di posisi tengah. Dan dengan kata lain, saluran untuk lewatnya blow by gas ke sisi intake manifold itu lebih besar daripada kondisi kerja pada saat engine mati atau pada saat backfire. Nah, maka jikalau kita buat tingkatannya, pada saat engine mati, pada saat putaran idling, pada saat putaran idling itu celah
celah pada katup PCV lebih kecil daripada pada saat kerja normal. Dan dapat kita sebut pada saat putaran idling atau pengurangan kecepatan, katup ini sangat kecil, celahnya sangat kecil, dan pada saat bekerja normal celahnya itu pertengahan. Baik, dan yang terakhir ini pada saat engine dalam kondisi akselerasi atau pada saat bekerja dengan beban berat. Nah, pada saat kondisi ini katup throttle pada karburator ataupun pada non karburator, misalnya pada EV, itu kondisi katup throttle hampir terbuka penuh atau bahkan dapat juga terbuka penuh. Nah, maka dari itu pada saat piston bergerak menghisap campuran udara dan bahan bakar, itu kevakuman di dalam intake manifold lebih rendah lagi daripada pada saat engine bekerja normal ataupun pada saat engine bekerja pada putaran idling. Nah, dari sini katup PCV di sini lebih lemah lagi terisap oleh kevakuman di sisi intake manifold, sehingga posisi katup dapat dikatakan pada saat celah yang maksimum untuk dapat mengizinkan blow by gas mengalir dari crankcase menuju intake manifold. Nah, dapat kita tingkatkan putaran idling, celah rendah atau celah kecil, bekerja normal, celah sedang akselerasi, celah lebih besar lagi. Nah, adapun pada saat blow by gas melebihi kapasitas katup PCV untuk dapat meregulasinya, ada juga sebuah selang yang menghubungkan crankcase atau di bagian kepala silinder untuk dapat dibakar kembali blow by gas tersebut, namun tidak langsung menuju ke intake manifold, tetapi melalui karburator terlebih dahulu untuk dapat dikarburasi ulang dan selanjutnya dapat dibakar kembali di dalam ruang bakar untuk menghasilkan daya dari sebuah motor bensin. Dan itulah penjelasan mengenai PCV System dari Sekolah Online Teknik Otomotif bersama saya, Willy Prastio.